estimasi untuk kegiatan perkuliahan sendiri masih kurang lebih 2 minggu, karena seminggu terakhir ada kegiatan Minggu Tenang, Bapak. Oh gitu ya. Ya, jadi perkiraan masih kurang 5 pertemuan. Wah, gimana ini caranya ya? Siap. Izin arahan atau ditambah jadwal? Saya tambah dengan beberapa penugasan aja ya. Siap. Untuk diinikan. Siap. Kami izin dokumentasi saja, Bapak. Kalau memang ada tugas untuk laporan ke Prodi, izin Bapak. Ya, nanti saya berikan tugas. Saya buatkan supaya bisa nambahi pertemuan kita ya. Siap, izin Bapak. Baik, saudara, kita lanjutkan kalau gitu. Jadi mungkin nanti saya tambahkan tugas, tapi sekarang kita laksanakan perkuliahan dulu. Pada hari ini kita akan bahas tentang penjadwalan pemeliharaan. Jadwal pemeliharaan, bagaimana kita membuat jadwal pemeliharaan. Sebelum masuk penjadwalan pemeliharaan, sebenarnya saya kepingin cerita dulu tentang bagaimana proses perencanaan yang harus dilakukan oleh seorang maintenance planner. Jadi mungkin saya bisa tuliskan di sini. Tugas dari seorang maintenance planner ya. Dia tugasnya adalah membuat perencanaan kegiatan maintenance. Jadi membuat rencana. Wujud dari rencana itu salah satunya adalah kegiatan penjadwalan ya, atau jadwal kegiatan maintenance. Jadi wujudnya, salah satu wujud dari tugasnya maintenance planner adalah sebenarnya tugas utamanya adalah membuat rencana ya, rencana kegiatan maintenance. Ini wujudnya, jadi wujudnya adalah dalam bentuk jadwal ya, jadwal kegiatan, jadwal maintenance. Nah, gini kira-kira ya. Nah, untuk bisa membuat jadwal maintenance, kita tahu kegiatan maintenance itu banyak ya. Ada yang kegiatannya itu berdasarkan berdasarkan adanya peristiwa kerusakan peralatan, maka kita harus lakukan maintenance. Maintenance-nya itu masuk kategori corrective maintenance ya. Ada corrective maintenance. Nah, ini juga harus kita jadwalkan oleh CM ya. CM ini harus kita jadwalkan nanti ya. Selain CM, ada juga kegiatan preventive maintenance (PN). Kemudian ada lagi juga selain CM, PM, kemarin ada apa lagi kegiatan maintenance yang bisa kita lakukan, saudara? Yang golongannya ini apa? Ya, predictive maintenance. Jadi ini sebenarnya masih ada lagi beberapa kegiatan maintenance yang perlu juga dibuat rencana, yaitu membuat improvement ya, improvement kegiatan maintenance. Ya, ada improvement. Biasanya kalau mau menggunakan mau mengimprove kegiatan maintenance, bisa menggunakan baik dengan menggunakan total productive maintenance ya, boleh, atau kita menggunakan RCM, reliability centered maintenance ya, boleh, atau juga menggunakan risk based inspection ya.
Ini biasanya semuanya itu dalam rangka untuk melakukan improvement maintenance ya, improvement kegiatan maintenance. Begini kira-kira. Nah ini semua harus kita jadwalkan saudara ya. Kita buat rencana supaya kegiatannya itu bisa teratur dengan baik, kegiatan maintenance itu bisa diatur dengan baik. Nah menurut saudara sekarang supaya bisa membuat rencana kegiatan maintenance ini apa yang harus dilakukan saudara? Ini kegiatannya sudah kita list, ada corrective maintenance, ada predictive maintenance, ada predictive maintenance, ada improvement. Nah ini untuk bisa menentukan corrective maintenance kita perlu apa? Lalu memerlukan apa saudara? Kerusakan. Ya, perlu data tentang kerusakan ya. Perlu ada data kerusakan. Laporan kerusakan. Biasanya laporan kerusakan ini kita peroleh dari siapa? Dari siapa saudara? Operator. Dari operator atau pemilik proses ya, proses owner atau operator juga boleh ya, operator. Jadi di dalam perusahaan itu pasti ada operator yang tugasnya menjalankan peralatan ya. Nah biasanya kita akan mendapatkan laporan dari mereka ya. Laporannya ini biasanya kita namakan juga dengan apa itu, maintenance request ya, request dari mereka. Jadi para operator itu meminta kepada maintenance planner untuk dilakukan maintenance terhadap peralatan ya. Oke. Kemudian kalau untuk melakukan PM diperlukan apa saudara? PM diperlukan apa? Indikator. Nah, untuk melakukan PM itu perawatan yang terencana yang digunakan untuk menghindari terjadinya kerusakan ya. Bagaimana kita bisa membuat rencana kegiatan preventive maintenance? Kalau corrective maintenance jelas ya, kita nunggu ada permintaan dari operator. Kalau ada permintaan dari operator, maka kita nanti bisa membuat rencana, membuat jadwal dari kegiatan maintenance. Kalau kegiatan PM, preventive maintenance, kita rencanakan berdasarkan apa, saudara? Dan forecast breakdown sebelumnya. Forecast breakdown sebelumnya. Forecast breakdown. Ya, ada yang lain? Lifetime loh Pak. Data perbaikan sebelumnya. Lifetime, setuju, lifetime. Ya, berdasarkan lifetime. Tapi apakah kalau sudah tahu lifetime-nya, misalnya dia berumur 1 bulan, gitu, terus memangnya bagaimana? Masa begitu umur 1 bulan terus dilakukan PM? Lifetime, ya. Tapi lifetime diapakan? Misalnya waktunya 1 bulan itu sudah perlu di PM atau belum ya? Sebelum Bapak, sebelum habis lifetime. Iya, bukan, maksud saya kalau kita tahu umurnya dia, terus apa yang bisa kita gunakan sebagai dasar membuat rencana kegiatan PM.
Katakan kalau saudara punya motor atau mobil gitu ya, perlu preventive maintenance berupa aktivitas penggantian oli gitu ya. Data apa yang kita perlukan untuk bisa menentukan kegiatan penggantian oli? Kilometernya motor, Apa? kilometernya motor, kilometernya mesin. Ya, Putar mesin, kilometernya mesin sama lifetime sama hampir sama ya. Lifetime atau Jam putar. operating hours ya. Operating hours boleh ya. Ini sama, tapi apakah ini misalnya dia sudah 1 bulan itu apakah sudah harus ganti oli gitu atau ganti spare part? Saya kira minggu yang lalu sedikit kita bahas ya. Apa yang kita jadikan sebagai pertimbangan bahwa sebuah peralatan ini harus dilakukan PM. Indikator, Pak. Indikator apa maksudnya? Pada suatu mesin biasanya ada indikator, mungkin suhu mesinnya atau seperti tadi jam putarnya. Jadi sebagai dasar kita apabila mencapai suhu yang panas untuk penggantian mesin atau penambahan oli gitu. Kalau suhu panas itu nanti masuknya di PDM ya, predictive maintenance ya. Yang PM ini operating hours saya kira iya, tetapi mesti ada ini dulu yang dia harusnya misalnya mengganti oli itu 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan atau 1 tahun lifetime-nya. Mungkin sesuai spek-speknya Pak dari mesin atau olinya. Iya, itu berarti apa yang harus dilihat? Data apa yang harus dilihat? Manual book. Ya, data berkaitan dengan manual ya. Manual yang menyatakan apa? Khususnya manual tentang Perawatan. apa? Maintenance. Iya, manual maintenance. Iya, maksud saya kalau misalnya oli gitu ya, itu apanya? Kok ditentukan berapa lama kalau oli? Viskositas. Dari jarak, Bapak. Kekentalan olinya sendiri. Iya, operating hours itu berapa lama? Kalau untuk kendaraan roda 4 biasanya 10.000 km. Iya. Untuk roda 10.000 km. Kalau kampas rem? Sudah pasti Pak, sesuai kebutuhan Pak. No, masuk ngono lah. Terus membuat preventive maintenance lah nggak bisa. Kampas rem bisa sampai 2 tahun. Ya. Nah, sekarang waktu yang menunjukkan kalau oli itu 10.000 km, kalau kampas rem itu 100.000 km, itu apa namanya itu? Indikator. Masuk kabut jenama indikator. Nah, kenapa sih oli itu harus diganti? Kenapa sih kampas rem kok harus diganti? Siap untuk memperpanjang, Ya, menghindari kerusakan yang kalau kampas remnya nggak diganti, kenapa memangnya? siap kerusakannya menyebar ke yang lain, Jen. Akan menyebabkan kecelakaan. Ya. Iya, bisa menyebabkan kecelakaan. Berarti sebenarnya kampas remnya itu sudah seperti apa kondisinya? Getas, Bapak. Ya, sudah hampir rusak ya. Sudah hampir rusak atau sudah hampir umurnya. Nah, setiap komponen itu punya
yang namanya MTTF ya, MTTF. Jadi di sini MTTF, manual tentang MTTF dari setiap komponen. Jadi kalau kita lihat di manualnya, kita tahu bahwa rata-rata komponen tertentu itu umurnya ditentukan. Kalau oli sekian, kalau kampas rem sekian, kalau aki sekian, gitu ya. Ada. Nah itu ketika sudah lifetime-nya atau umur dari peralatan itu sudah mencapai MTTF-nya, maka ya harus dilakukan perawatan, harus dilakukan penggantian. Nah, oleh sebab itu PM, kegiatan preventive maintenance, itu memerlukan data tentang MTTF untuk setiap komponen ya, supaya si maintenance planner ini bisa membuat rencana kegiatan maintenance. Paham? Oke, paham ya? Ya. Paham. Nah, sekarang kalau ini kegiatan masih dua bagian ya. CM dan PM. Yang PDM kita perlu data apa, saudara? Oh, nggak usah pakai bagan-bagan gini, Langsung pada saat divisi jaga. Tabel divisi jaga jungan oh, berarti bikin serta tugasnya. Kalau mau bikin bagan ya nggak apa-apa. PDM ini memerlukan data tadi indikator ya. Data indikator dari hasil monitoring setiap peralatan. Indikator dari hasil monitoring setiap peralatan dan hasil prediksinya. Nah, ini kita gunakan untuk membuat rencana kegiatan predictive maintenance. Nah, kalau kita belajar itu main korek. Oke. Kemudian kalau kegiatan improvement ini project ya. Project tergantung kebutuhan ya. Ada kebutuhan improvement. Nah, mungkin 3 ini yang dominan ya, kegiatan CM, PM, dan PDM ini perlu diagendakan. Kalau kegiatan data tentang laporan kerusakan dari proses owner ini berupa maintenance, ini datanya jelas dari pekerja, dari operator ya. Kalau lifetime dan manual MTTF dari komponen ini datanya dari mana ini? Kita peroleh dari manualnya ya, dari manualnya, dari manufacturernya. Kemudian kalau indikator ini biasanya kita pasang di mana? Di peralatan-peralatan yang penting ya. Itu harus kita datanya. Jadi ketiga data ini kemudian kita bikin sebuah rencana kegiatan. Rencana kegiatannya ya kegiatan maintenance, utamanya penggantian spare part ya, penggantian spare part. Nah, kita harus menentukan spare part yang mana yang harus diganti gitu ya, diganti dengan cara apa, siapa yang akan mengganti, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau membuat rencana seperti itu kemudian diwujudkan dalam bentuk jadwal maintenance tadi, kemudian jadwalnya mau dieksekusi, saudara. Kalau mau menjadwalkan jadwal yang kalau kita mau mengeksekusi jadwal yang sudah dibuat tadi, pihak-pihak yang harus dikaitkan, yang harus dikoordinasikan, pihak mana saja pihak-pihaknya.
Pihaknya siapa saja yang harus yang akan melakukan kegiatan maintenance siapa? Operator. Operator. Tapi kalau operator itu biasanya operator peralatan ya. Kalau orang yang melakukan maintenance biasanya dinamakan dengan crew maintenance ya. Crew maintenance. Nah ini harus dihubungi saudara, harus koordinasi siapa yang akan menjalankan ini. Dia crew maintenance ini biasanya orangnya ya mau kalau disuruh ya mau bekerja, tetapi dia tidak bisa disuruh oleh maintenance planner ya. Biasanya crew maintenance ini dia itu hanya mau menerima tugas dari divisi personalia. Sehingga kita perlu berkoordinasi dengan bagian personalia. Betul ya? Siap, atau HRD ya, ada Human Resource Development and Development, itu yang harus kita ajak berkoordinasi untuk melakukan kegiatan pemeliharaan atau memberikan tugas ya. Jadi personalia nanti akan memberikan tugas kepada crew maintenance untuk melakukan kegiatan maintenance yang diminta oleh maintenance planner. Jadi maintenance planner membuat maintenance plan, terus hasilnya mau dieksekusi, maka perlu koordinasi dengan personalia ya, untuk mengalokasikan orang siapa saja yang akan melakukan kegiatan maintenance ya. Nah, selain menghubungi berkoordinasi dengan pihak personalia, maintenance planner juga harus berkoordinasi juga dengan siapa lagi saudara? Selain personalia, dalam kaitannya dengan penugasan orang, penugasan crew maintenance, siapa lagi yang harus diajak koordinasi? HRD, manager mungkin. Tim quality check. QC Bapak. Quality check itu untuk apa? Dalam kaitannya menjalankan kegiatan maintenance untuk apa? Quality check. Siapa tadi yang mau mengusulkan quality check tadi? Siap, kami Yun. Ya, apa alasannya? Untuk ini Yun, biasanya maintenance ada quality check-nya untuk memastikan bahwa kegiatan proses maintenance-nya itu berjalan sesuai SOP. Oh, melihat hasil kegiatan maintenance ya. Itu nanti biasanya maintenance planner yang akan melihat baik tidaknya pekerjaan maintenance ya. Oke. Oke, selain itu ada lagi pihak yang harus terlibat. Kalau kegiatan maintenance ini melibatkan proses penggantian komponen, maka bagaimana penggantian komponen itu bisa dilangsungkan? Melalui pihak procurement, Pak. Inventory, Pak. Iya, bagian persediaan ya. Jadi harus ini bagian persediaan atau dari gudang ya. Gudang spare part. Kalau spare partnya masih tersedia ya tidak ada masalah ya, tinggal minta ke gudang, minta kampas rem gitu ya, minta kampas rem, maka bagian gudang nanti akan dikasih surat oleh maintenance planner bahwa untuk penggantian kampas rem mobil itu dimohon untuk diminta 1 unit kampas rem gitu ya. Oke, nah kalau ternyata spare part-nya nggak ada, bagaimana saudara? Kalau spare part-nya di gudang ternyata habis persediaannya, pengadaan procurement. Maka kita perlu berkoordinasi juga dengan bagian pengadaan ya, bagian procurement.
Nah, procurement ini nanti ditugasi untuk melakukan pengadaan spare part yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, untuk bisa melakukan pembelian, procurement ini juga harus berkoordinasi dengan siapa lagi, saudara? Supaya bisa melakukan pembelian. Ya, keuangan atau bendara. Perlu berkoordinasi dengan finance ya, finance untuk menentukan dia punya uang apa enggak untuk beli ya. Nah, finance juga perlu berkoordinasi dengan siapa untuk membelanjakan uangnya? Pihak direksi. Pihak direksi biasanya ini ada kepala pabrik ya, kepala pabrik atau GM-nya ya, GM. Itu singkatan dari General Manager ya. Nah, ini kira-kira saudara. Jadi banyak hal yang harus dihubungi untuk berkoordinasi dalam kaitannya mengeksekusi jadwal maintenance ya. Jadi maintenance planner ketika dia sudah membuat jadwal, jadwal itu tidak bisa dieksekusi kalau tidak ada koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Oleh sebab itu penting sekali bagi perusahaan, bagi maintenance planner untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak tadi ya, untuk membicarakan kegiatan maintenance tadi. Oke, paham? Ini kalau kegiatan maintenance-nya itu mau dilakukan secara internal. Jadi pihak-pihak yang dihubungi ini dalam kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan secara internal. Secara internal. Artinya di dalam perusahaan sendiri punya workshop yang cukup untuk melakukan proses pemeliharaan. Ya. Nah, kalau kejadiannya itu beda ya, di mana perusahaan tidak memiliki fasilitas untuk melakukan maintenance, maka bagaimana saudara mengeksekusi permintaan-permintaan kegiatan maintenance? Dengan pihak ketiga melalui tender. Ya, ini kita lakukan secara eksternal. Nah, ini melalui tender ya. Atau tender. Nah, untuk bisa melakukan tender, maka bagaimana yang bisa dilakukan oleh perusahaan bisa melakukan tender? Harus ngapain? Lelang, Bapak. Ya, harus melakukan lelang ya. Lelang pekerjaan proyek, pekerjaan maintenance ya. Lelang pekerjaannya. Nah, kalau lelang berarti harus menghubungi siapa, saudara? Pihak ketiga, Bapak. Pihak ketiga. Jadi pihak ketiga harus diundang ya. Mengundang pihak ketiga. Pihak ketiga. Oke, diundang. Nah, biasanya yang melakukan pengundangan pihak ketiga itu tidak cukup maintenance planner, saudara ya. Karena ini menyangkut hubungan dengan pihak luar, maka yang bertindak mewakili perusahaan biasanya ya GM-nya ya, General Manager-nya, atau kalau perusahaannya itu ini ya bisa jadi direkturnya ya, direktur dari perusahaan itu yang akan menghubungi pihak ketiga. Oleh sebab itu maintenance planner perlu bekerja sama dengan direktur. Oke. Nah,
Untuk bisa melakukan lelang, saudara, direktur harus diberi gambaran ya tentang pekerjaan yang mau dilelang. Ya. Pekerjaannya itu apa, seberapa besar skupnya, seberapa lama bisa diselesaikan, dan berapa biaya yang bisa ditanggung oleh perusahaan. Oleh sebab itu, maintenance planner harus membuat dulu tentang pekerjaan ini. Biasanya kita namakan dengan owner estimate ya. Jadi maintenance planner membuat estimasi sendiri dulu tentang maintenance project tadi. Maintenance projectnya diestimasi dulu. Dibuat estimasi. Ini jadi nggak jelas ya. Sebentar. Ya, dibuat estimasi tentang proyek tadi, tentang pekerjaan maintenance tadi. Bagaimana membuat estimasinya, saudara? Apa yang perlu diestimasi? Waktu pengerjaan. Waktu pengerjaannya, ya. Waktu pengerjaan untuk melakukan maintenance. Ya. Nah, kira-kira bagaimana maintenance planner bisa membuat estimasi waktu pengerjaan? Ya, membuat time frame, Bapak. Dan time schedule. Membuat time frame, Bapak. Time frame pekerjaan. Iya, membuat time frame, membuat time study, ya. Membuat kajian tentang time study untuk menentukan waktu standar melakukan kegiatan maintenance, ya, waktu standar. Nah, dari waktu standar nanti si maintenance planner bisa menentukan bahwa kegiatan maintenance itu membutuhkan waktu berapa lama, ya, yang nanti akan ditawarkan kepada peserta lelang, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan maintenance ini dalam waktu seperti yang diestimasi oleh maintenance planner. Di samping itu, kalau kita mengundang pihak luar, apa yang diharapkan selain waktu, perkiraan waktu juga Anggaran. Anggarannya. Si maintenance planner harus menentukan masih dari biaya yang itu. Nah, bagaimana kita atau maintenance planner bisa membuat estimasi tentang biaya kegiatan maintenance? Ya, mengetahui harga material. Nah, saya kira ini penting. Yang pertama harus mengetahui biaya atau harga komponen, ya, spare part yang akan digantikan di dalam kegiatan maintenance. Itu saja? Belum, Pak. Belum. Apalagi yang diperlukan? Komitmen, Bapak. Saya kira kalau kita mengundang pihak luar, selain mengundang peserta lelang, kemudian kita hanya bayari dengan harga spare part-nya saja, ya nanti tidak mau, ini peserta lelangnya tidak ada yang mau. Nilai kontrak mungkin. Iya, nilai kontrak itu meliputi biaya pembelian spare part, terus ditambah apa lagi? Biaya jasa. Supaya nilai kontraknya itu apa? Biaya jasa. Biaya jasa, ya. Saya kira biaya pembelian spare part ditambah dengan ongkos, ya, ongkos kerja atau biaya jasa, boleh lah ya, biaya jasa. Nah, untuk menghitung ongkos kerjanya atau biaya jasanya, bagaimana kira untuk mengestimasi biaya jasanya?
Siap melihat beban kerja Bapak? Silakan. Menghitung biaya jasanya bagaimana? Mungkin biaya tenaga kerja dikalikan waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan dikalikan dengan Untuk ongkos tenaga kerjanya, Pak. wilayah. Untuk menghitung ongkos tenaga kerja itu sama dengan waktu bekerjanya dikalikan dengan jadi tadi di sini ada owner estimate-nya tadi itu adalah harga spare part ya. Spare part. Masih ada lagi ongkos ya. Ongkos kerja. Nah, ongkos kerjanya ini bisa diperoleh dari mana? Dari lama kegiatan maintenance ya. Lama kegiatan kan apa yang harus diketahui? Jumlah pekerja, Bapak. Lama kegiatan, jumlah kerja. Biasanya lama kegiatan ini dalam satuan jam orang ya. Jam orang. Jadi sudah masuk di situ adalah banyaknya orang. Kalau jam orangnya 20, kita punya punya jam kerjanya satu hari 8, maka 20 bagi 8 2,5 orang. Jadi jam orang sudah satuannya lama kegiatan. Di samping itu apalagi untuk mengetahui biaya pemeliharaannya itu, biaya perawatannya. Katakan ini saja saya punya contoh kegiatan mengganti roda luar ya, roda luar, terus dibandingkan dengan mengganti roda gila ya, mengganti roda gila. Tahu roda gila ya? Ya Bapak. Apa itu roda gila? Flywheel Bapak. Flywheel ya. Roda gila, roda yang nggak bisa mikir ya. Bukan ya. Roda gila itu flywheel yang berada di dalam sistem transmisi ya. Di dalam sistem transmisi itu ada satu roda yang namanya roda gila, fungsinya sebagai counterbalance ya. Sebagai counterbalance. Ganti roda luar itu ongkosnya berapa ya? Siap. Kalau dibandingkan dengan ganti flywheel, roda gila, ongkosnya mahal mana ya? Mahal roda gila Bapak. Kenapa? Siap. Tingkat kesulitannya, Pak. Ya, tingkat kesulitan. Kalau pekerjaannya sulit, maka diperlukan apa, saudara? Expert atau ahli. Expert. Nah, kaitannya dengan ongkosnya, expert itu apanya yang menjadi lebih mahal, lebih ongkosnya lebih besar? Tingkat kesulitan pekerjaan ya Bapak? Iya, tadi tingkat kesulitannya. Iya, maksudku dengan tingkat kesulitan yang berbeda, maka kan kita nggak bisa mendapatkan ongkosnya tuh ya. Ongkosnya itu kalau lama kegiatan dengan tingkat kesulitan itu kan raiso dari duit tuh ya. Nggak bisa dihitung loh. Misalnya lama kegiatannya, wah ini butuh 2 jam untuk ganti roda gila. Ya. Kalau ganti roda luar 1 jam. Terus tingkat kesulitannya yang itu sangat sulit, yang ini gampang. Nah, terus ngitung duitnya bagaimana, kan gak iso.
nggak ketemu uang gitu loh, satuannya itu harus uang. Tarif atau biaya pekerja. Saya kira selain lama kegiatan, kita perlu data tentang tarif ya. Tarif untuk setiap kegiatan maintenance ya. Ada kegiatan maintenance yang tarifnya murah, ada yang tarifnya mahal, tergantung tingkat kesulitan. Setuju ya? Oke? Oke ya. Siap. Nah, setelah tahu harga spare part-nya, tahu ongkos kerjanya, maka si maintenance planner membuat owner estimate ya, perkiraan harga sendiri, atau sering dinamakan dengan harga perkiraan sendiri, HPS ya. Harga perkiraan sendiri. Nah, harga perkiraan sendiri ini diberikan kepada direktur ya, untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan lelang ya. Nanti lelangnya diberitahu skop pekerjaannya ini minta selesai kapan gitu ya. Nah, nanti para peserta lelang akan mengajukan penawarannya, mengajukan penawaran untuk bisa melakukan kegiatan tadi. Nah, nanti terus dilakukan proses pemilihan, diambil keputusan siapa pemenang tender ya. Biasanya pemenang tender adalah peserta lelang yang bisa memberikan penawaran harga yang terbaik. Yang terbaik ya, harga terbaik itu nanti akan dimenangkan sebagai tender, sebagai pemenang tender. Nah, kalau tender sudah ditandatangani, kontraknya sudah ditandatangani, maka pekerjaannya harus dilakukan oleh pihak ketiga tadi. Nah, selama melakukan kegiatan maintenance oleh pihak ketiga tadi, saudara, Izin terputus Bapak. ya, siapa? Putus izin Bapak. Oh, putus-putus. Waduh, iki. Karena saya di kampus, saya menggunakan wifi-nya kampus ini, karena ya nggak tahu kalau putus-putus begini piye ya. Ada solusi. Ya. Siapa Pak? Ya, mudah-mudahan masih bisa didengar. Oke, jadi pelaksanaan maintenance project tadi harus diawasi ya. Pihak perusahaan diwakili siapa yang akan mengawasi kegiatan maintenance project tadi? Supervisor. Siapa? Supervisor. Biasanya yang mengawasi pekerjaan dari pihak ketiga itu bisa dipilih dari orang-orang yang ada di maintenance planner atau orang-orang yang sebagai pengguna peralatan ya, pengguna peralatan. Jadi bisa operatornya ditunjuk sebagai wakil perusahaan untuk mengawasi kegiatan maintenance, atau bisa juga maintenance planner ya, atau juga dikombinasikan ya, kombinasi antara maintenance planner dengan proses owner itu akan mengawasi kegiatan maintenance oleh orang luar ya. Paham saudara? Ya, izin Bapak. Oke ya. Nah, ini kira-kira siklus yang harus dilakukan oleh seorang maintenance planner dalam kaitannya dengan proses pembuatan rencana kegiatan maintenance ya. Berulang-ulang ya, karena nanti setiap saat itu akan menerima data baru ya. Misalnya setiap hari itu kalau perusahaannya besar itu selalu ada laporan tentang kerusakan ya. Begitu ada laporan kerusakan, maka
rencana yang sudah dibuat oleh maintenance planner itu harus diupdate ya dengan data baru. Oke. Demikian juga kalau ada kegiatan maintenance yang sudah selesai dilakukan. Misalnya kegiatan PM sudah dilakukan dan selesai. Nah, setelah PM selesai, ini harus laporan ke maintenance planner juga ya. Laporan ke maintenance planner bahwa peralatan ini sudah selesai untuk dirawat. Nah, kalau sudah selesai dirawat, dia kondisinya sudah berubah dari yang tadinya off, sekarang bisa on, sudah ready to use. Ya. Kondisinya ready to use. Nah, karena kondisinya berubah, maka status peralatan juga harus dirubah. Yang tadinya dia off, sekarang menjadi on. Ya. Sudah available. Nah, konsekuensi dari tadi yang off untuk di on itu harus dicatat juga, ya. Jadi operating hours-nya bergerak lagi. Nah, setelah di maintain tadi operating hours-nya itu mati, ya, dihentikan. Jadi misalnya peralatan itu sudah berumur 100 jam atau kilometer tadi ya, mobil tadi 10.000 kilometer terus diganti olinya, maka sebelum diganti oli itu di-off-kan dulu operating hours-nya ya, lalu dilakukan maintenance. Bisa jadi maintenance-nya itu butuh 1 hari ya untuk penggantian oli misalnya. Jadi mobilnya off 1 hari. Operating hours-nya dimatikan dulu. Nah, setelah dia selesai diganti olinya, maka di-on-kan kembali statusnya. Statusnya menjadi available lagi ya, sudah ready untuk digunakan. Nah, nanti biasanya dia akan di PM lagi setelah 100 jam lagi. Nah, setelah 100 jam lagi dia kondisinya off lagi. Nah, tentu saja perhitungan waktunya ini harus mempertimbangkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan maintenance. Betul ya? Ya, Bapak. Ada peralatan yang bisa dilakukan dengan cepat. Kegiatan maintenance-nya bisa dilakukan dengan cepat. Tapi ada juga peralatan yang membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan maintenance. Bahkan tidak jarang ada kegiatan maintenance yang tidak kunjung selesai karena proses pengadaan materialnya yang sulit ya. Misalnya pengadaan material komponennya tidak bisa dilakukan di dalam negeri, harus ke luar negeri misalnya, pembelian ke luar. Nah, pengadaan ke luar negeri ini prosedurnya menjadi lebih rumit ya, karena melewati batas negara. Tapi nggak tahu ya, sekarang mungkin lebih mudah ya pembelian antar negara dibandingkan dengan zaman dulu ya sulit ya, karena harus dokumen ekspor importnya itu harus detail ya, bisa makan waktu lama ya. Saya itu kalau pesen alat ke alibaba.com itu ya bisa seminggu 2 minggu nyampe, hebat ya. Saat zaman sekarang ya, zaman sekarang. Jadi beli peralatan dari Cina itu 1 minggu 2 minggu udah nyampe di sini Surabaya. Nah, itu kalau dulu ngurus dokumen ekspor importnya sendiri bisa 1 bulan gitu ya. Nggak tahu sekarang yang seperti itu apa enggak ada dokumen ekspor import ya. Saya nggak ngerti ini. Ya. Kenapa alibaba.com bisa dengan cepat menyelesaikan. Padahal saya hanya membeli tempo hari itu membeli kacamata yang bisa dipakai untuk memperbesar itu ya, penglihatan, jadi yang bisa sampai 10 kali ya, perbesaran 10 kali berupa kacamata, kayak kacamatanya tukang ya, tukang yang betulkan arloji biasanya itu butuh perbesaran itu. Nah, beli di alibaba.com itu murah, harganya hanya 100.000 ya.
1 minggu sudah nyampe. Alhamdulillah, nggak perlu ngurus dokumen ekspor import ya. Tapi kalau zaman dulu ini ya, pengadaan spare part ke luar negeri itu mesti waktunya lama. Jadi mestinya kalau memperbaiki, mengganti komponennya itu bisa dilakukan dalam mungkin 5 jam sudah selesai, tetapi nunggu spare part-nya bisa 1 bulan. Nah, ini karena berkaitan dengan pengadaan luar negeri yang harus ngurus izin Bea masuk, ya. Bea masuk segala macam, pemeriksaan bea cukai ya. Tapi nggak tahu sekarang apakah yang seperti itu bisa di bypass atau gimana ya, kok bisa cepat Alibaba bisa mengirimkan barang dengan sangat cepat. Mungkin dengan ukuran barangnya begitu Bapak. Seperti kalau misalkan KRI itu mengadakan pengadaan mesin kapal itu yang masih lama juga Bapak menjadi. Ya, jadi kalau ukurannya besar bisa lama ya. Kalau kecil mungkin kapal. Ya bisa jadi. Nah, yang saya mau katakan bahwa ketika membuat rencana kegiatan maintenance, maka rencana itu harus diupdate setiap kali ada trigger peristiwa baru ya. Nah, peristiwa barunya ini bisa berupa selesainya pekerjaan maintenance itu sendiri ya. Kalau sebuah peralatan itu sudah selesai untuk di maintenance, maka rencana kegiatannya harus diupdate karena satu peralatan sudah selesai di maintenance, dia harus diupdate dari kondisi off menjadi kondisi on. Dan dengan kondisi on itu berarti akan dilakukan PM lagi pada lifetime berikutnya ya. Misalnya tadi 10.000 ya, 10.000 yang akan datang harus dilakukan PM lagi. Hanya saja kalau dihitung kalendernya, maka ya harus ditambahkan dengan durasi yang dibutuhkan melakukan perawatan ya. Durasinya tadi misalnya 5 jam, atau karena menunggu spare-nya 1 bulan ya berarti durasinya ditambah 1 bulan plus 5 jam tadi. Demikian juga kalau pada setelah dibuat kemudian ada lagi request dari operator yang alatnya untuk karena adanya breakdown. Nah, oleh sebab itu pekerjaan dari maintenance planner ini berat ya, menjadi berat karena harus melakukan updating rencana kegiatan maintenance itu berulang-ulang ya, berulang-ulang berat. Oleh sebab itu disarankan di maintenance planner ini akan bisa dibantu oleh sistem informasi maintenance management ya. Dibuat sistem informasi maintenance management sedemikian rupa sehingga sistem itu bisa membantu dalam proses pencatatan kegiatan-kegiatan dan kemudian setelah dicatat dimasukkan di dalam rencana yang baru. Saudara, tentang maintenance planning ya. Ada yang kepingin didiskusikan tentang maintenance planning ini, perencanaan kegiatan maintenance? Saya persilahkan. Tidak ada? Ya, izin. Tidak. Saya kira hari ini saya tidak bisa lanjutkan lebih banyak, saudara. Kita tambahi lagi kuliah berikutnya, nggak tahu kapan ya anaknya. Besok saudara bisa kuliah? Besok itu tanggal merah, saudara. Iya, Bapak. Tapi kalau saudara bisa kuliah, nanti saya alokasikan waktu, mungkin jam 8 pagi.
Kalau tidak Mohon ya izin arahan online atau offline ya Bapak? online saja. Ya Bapak nanti dikoordinasikan dengan prodi dulu Bapak. Oh ya, Jam 8 pagi Bapak. baik. Karena kurang ya, mungkin bisa dilaporkan. Oke, baik. Jadi saya nunggu beritanya ya. Ya Bapak nanti di tempatnya Bapak. Ya, baik. Baik, saudara, saya kira kalau tidak ada yang didiskusikan, tidak ada yang bertanya, untuk perkuliahan pada siang hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih. Siap, terima kasih. Saudara Terima kasih semua. Bapak. Selamat siang, salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, ini